Halo kawan Retas, kembali lagi bersama saya Azam di Retas Channel. Sebelumnya kita bumper dulu. Ya, kali ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman Retas lemparkan kepada kami, dan saya di sini tidak sendiri. Saya dibantu oleh CEO Retas, yaitu Mas Andre. Halo. Halo Mas Andre, bagaimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya Mas Azam? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja kita baca-baca pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Mas Alitio. Bahas tentang CTF di Retas Lab aja. Bahas CTF? Iya. Kan di sana banyak. Ada berapa ya kemarin ya? Ada berapa mesin sih? 5 apa 6 ya? Kalau mau dibahas sekarang ya kebanyakan kan. Mungkin nanti bikin segmen sendiri buat bahas CTF. Siap. Mungkin nanti si Mas Azam yang bahas apa gimana kan gitu. Siap. Boleh. Nah, ini ya untuk teman-teman yang belum tahu CTF itu apa. Mas Andre, CTF itu apa sih? CTF itu bahasa Inggrisnya Capture the Flag. Jadi intinya kita kalau di IT atau di Retas Lab itu intinya kita mencari satu kode khusus yang udah ditaruh atau ditempel di VM atau mesin yang udah ada di Retas Lab itu. Kalau itu bisa dapatkan misalnya flag atau bendera atau kodenya itu, nanti dia bisa dapat poin. Itu tujuan utamanya ke situ. Cuma nanti untuk menuju tujuan itu kita harus ngapain aja sih? Mulai dari penetrasi jaringan, penetrasi sistem gitu-gitu. Banyak sih. Wah. Pernah nyobain belum? Oh belum, saya belum pernah mencoba. Jago kan tapi? Next. Pertanyaan kedua, ya ini pertanyaannya lumayan banyak ya dari teman-teman. Yang kedua dari Mas Jualan Astor. Pertanyaannya, kalau main NetSec masih penetrasi pakai backtrack, ketinggalan zaman nggak? Itu dapat sekitar 7 tahun yang lalu. Kalau pakai backtrack itu kan kalau nggak salah dulu masih pakai backtrack. Aku dulu masih backtrack sebelum sekarang, tapi sekarang backtrack udah jadi Kali Linux kan. Tapi kalau tetap masih pakai backtrack buat mainan network security sih sebenarnya udah cukup out of date ya. Tapi kalau bisa ya di update ke yang baru juga nggak masalah sih, kayak ke Kali Linux atau sekarang ada Parrot apa ya, Parrot Linux atau apa gitu. Tapi kalau pakai sebenarnya sih terserah sih mau pakai backtrack, mau pakai Kali Linux atau pakai apa aja, kalau itu nyaman buat kita sih nggak masalah. Tapi kalau urusan kayak versi tools atau mungkin ada celah-celah lain di backtracknya kan juga udah nggak ke-update lagi kan, ya mending di-update aja sebenarnya. Nah ini kalau buat para beginner nih, enaknya pakai yang mana? Kalau beginner ya, kebanyakan sih pakai Kali Linux kalau sekarang. Soalnya di dalamnya alat-alatnya, tools-toolsnya itu udah, kalau menurut aku sendiri sih udah cukup mumpuni lah. Udah cukup buat main-main, buat nyoba-nyoba, udah cukup lengkap. Tinggal nanti kalau ada yang kurang apa, tinggal ngisal-ngisal sendiri. Ngisalnya gampang sih, soalnya kan mirip kayak Debian atau Ubuntu. Jadi based on Debian atau Ubuntu gitu, mirip-mirip, dan software-nya juga mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi lebih mudah dipakai. Kalau yang lebih suka flavor lain, Linux lain kayak Per Linux juga bisa dicoba sih. Tergantung nanti, mending dicoba satu-satu, terus ntar yang nyaman yang mana ya udah pakai aja sebenarnya. Meskipun nggak pakai Kali Linux pun juga bisa sebenarnya. Kalau pakai Ubuntu atau pakai Debian, terus nginstal alat-alatnya sendiri gitu juga bisa juga. Siap. Pertanyaan ketiga dari Mas Gigi 95. Pertanyaannya, apa pengertian SS7? SS7 itu kalau nggak salah kepanjangannya Signaling System Number 7 kalau nggak salah. Itu dulu pernah belajar dikit sih. Jadi ini sebuah protokol telepon. Dulu dibuat tahun 70-an kalau nggak salah. Itu dibuat
Nanti operator seluler itu bikin kayak sistem-sistem SMS, sistem telepon, itu pakai protokol ini SS7. Nah itu dulu kalau nggak salah beberapa tahun lalu itu ada yang menemukan celah di protokol SS7 ini. Jadi protokolnya tuh celahnya itu semacam man in the middle attack gitu loh. Tahu nggak? Yang nggak tahu. Jadi man in the middle attack itu kayak misalnya kita berdua nih ngobrol gitu kan, dari satu HP ke yang HP yang lain gitu. Nah bisa jadi ada orang ketiga di tengah-tengah itu yang bisa dengerin kita percakapannya kita gitu loh. Jadi kayak eavesdropping apa ya, kayak spionase gitu loh. Oh, iya. Jadi yang bahaya itu kayak kalau nggak salah dulu itu di Jerman tahun 2017 atau berapa gitu. Itu dulu ada kejadian kayak ada OTP-nya orang itu dicuri. OTP dari bank. Bank ngirim SMS kan ke HP kita. Yeah. Terus itu dicuri. Jadi akhirnya duitnya itu orang itu diambil sama si pelakunya. Itu dulu di Jerman tuh ada. Terus tahun setelahnya itu ada kayak katanya kayak penculikan salah satu putri di Arab atau apa gitu. Sehari sebelum terjadinya penculikan itu ada terdeteksi juga serangan dari protokolnya SS7 ini. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Andre ini kalau di Indonesia bagaimana, Mas Andre? Kalau di Indonesia kayaknya masih belum ada ya. Bisa jadi udah ada tapi nggak ketahuan gitu. Cuman kalau di Indonesia sih sampai sekarang belum ada berita-berita yang sampai viral gitu ya, belum ada ya? Terus kalau kan kadang kita juga nggak tahu kan cara nanganinnya gimana itu mungkin. Tapi kalau dari SS7 ini biasanya yang harus diperkuat tuh di bagian ini sih, di bagian company-nya, kayak operator selulernya gitu. Mereka harus punya kayak sumber daya yang mumpuni buat deteksi kayak man in the middle attack itu tadi. Jadi kayak misalnya apa? Kalau nggak punya sumber daya mumpuni, bisa jadi yang dirugikan ya pelanggan-pelanggannya. Kayak tadi OTP yang kecuri kayak gitu-gitu. Bahayanya di situ. Oke. Pertanyaan keempat dari Mas Rido Pambudi. Pertanyaannya ini, Mas mau tanya punya contoh soal agar lulus CEH enggak? CEH itu Certified Ethical Hacker. Ya. Dulu ada sih beberapa referensi yang bisa dipakai buat kawan retas juga yang mungkin mau ngambil CEH. Ada buku punyanya Matt Walker, itu all-in-one Matt Walker gitu, edisi yang terbaru nggak tahu edisi berapa sekarang ya. Itu dulu isinya sih bagus banget kalau buat examnya ya. Kalau buat examnya CEH isinya udah dia bahas semua. Yang penting mengerti isinya itu sebenarnya harusnya sudah bisa untuk passing lah. Terus habis itu kalau soal itu Matt Walker dia juga punya dua buku. Yang pertama yang jelasin materinya, terus satu dia juga nyediain kayak latihan soalnya. Terus habis itu ada juga di internet tuh kalau kita cari ada namanya Boson Exam. Coba nanti dicari di Google Boson Exam gitu. Itu dia punya sistem yang emang dibuat untuk latihan soal. Diinstal di komputer gitu latihan soal. Itu ada kayak 500-an soal gitu. Tapi lumayan agak mahal sih. Kalau dulu harga tanpa diskonnya itu $100 atau berapa gitu. Tapi itu recommended sih. Kayak soal-soalnya itu bikin kita paham apa sih maksud dari esensi soal itu. Jadi ada pembahasannya juga, itu bisa lebih apa ya, meningkatkan kepedean kita nanti pas di examnya. Ada sekitar 500 soal lah di situ itu. Yang penting sih latihan soal terus sih. Soalnya itu kalau CH kan ada yang kalau CH yang biasa itu dia cuman pilihan ganda aja. Jadi yang penting kita belajar fokus terus latihan soal gitu harusnya sudah bisa sih. Daripada yang praktikal kayak misalnya mungkin CH praktikal atau OSCP kayak gitu-gitu, itu mungkin beda lagi cara belajarnya. Mungkin dari pengalamannya Mas Andre ini bagaimana untuk mengikuti CEH? Seperti saya ini kan, saya kan masih belum punya CEH. Untuk
untuk apa persiapan untuk mengikuti CH itu apa aja sih yang dibutuhkan? Persiapannya sih kalau di Indonesia itu biasanya ada kayak tempat-tempat kursus gitu, mereka yang jual paket. Jadi kayak mereka udah jual termasuk exam vouchernya, jadi bisa ikut examnya sama ikut kelasnya sekitar 5 hari kalau nggak salah. Jadi semingguan gitu kita ikut kelasnya selama 5 hari, diajarin kayak materi-materinya CH. Cuman apa ya, kalau menurut saya sih agak outdated sih. Jadi materi-materi di dalam situ itu agak terlalu old lah, terlalu tua gitu. Mungkin CH yang dicari ya title-nya sih dan examnya itu tadi, karena itu biasanya dicari di apa ya, kalau teman-teman HRD kadang mereka nyari yang pernah lulus CH itu, karena kalau di US itu CH itu salah satu sertifikat yang memenuhi apa ya, kayak standarnya DoD-nya sana gitu, Ministry of Defense-nya sana gitu. Itu kalau mau masuk ke pemerintahan US gitu, kadang mereka butuh CH kayak gitu-gitu. Oke, ini buat teman-teman yang mau melamar kerja dengan mudah, disarankan punya CH. Oke. Selanjutnya, ya pertanyaan kelima ada dari Mbak Pepima. Pertanyaannya, Retas buka internship gak? Pengen magang di Retas. Gimana Mas Andi? Gimana Mas Gani? Mas Razan buka gak Mas? internship Belum ada tempatnya bro. Bangun gedung dulu. Nanti mungkin, tapi kemarin juga ada beberapa teman-teman yang nanyain Retas buka internship gak, lewat email, lewat ada yang ngechat juga. Tapi kemarin sih kita masih belum ada posisi yang kebuka ya. Mungkin nanti kalau udah ada kita buka posisi buat teman-teman kawan Retas yang nyari internship juga dari universitasnya. Mungkin nanti kita taruh di website ya, atau Instagram juga lah sekalian. Biar nanti tim sosmednya yang ngatur lah. Ya. Oke. Karena itu buat kawan-kawan Retas selalu ikutin update-nya Instagram atau website dari Retas. Mungkin ada informasi tentang internship yang teman-teman bisa ikuti nanti. Selanjutnya, keenam ada dari Mas Daniel 221100. Ini nomor HP-nya atau nomor NRP nih, nggak tahu. Min, boleh minta materi yang diupload di YouTube gak? Ini YouTube yang mana Mas? Yang ensiklopedia atau yang berita atau yang bincang-bincang dengan CEO Retas? Nanti mungkin bisa tulis di komen ya, Mas Daniel. Next. Pertanyaan ketujuh dari Mas Panji Rezek. Cara kerja freaking gimana, Kang? Freaking itu singkatnya ya. Kalau freaking itu tergantung tujuan akhirnya apa. Kalau dulu kan telepon mahal ya. Itu dulu pernah kayak ada contohnya itu model-model kayak kita mau nelpon nih jarak jauh, tapi gimana caranya kita nggak bayar. Kayak gitu, itu ada fraud kayak gitu ada. Terus habis itu dulu ada kayak mesin telepon itu yang keypadnya itu nggak bisa diklik, nggak bisa dipencet. Nah, itu kayak dipencet-pencet terus biar akhirnya bisa. Itu juga dulu ada. Jadi apa ya, biasanya menggunakan media telepon, entah itu kayak fraud tadi atau mengakali cara kerjanya kayak gitu. Itu biasanya macam-macamnya banyak sih. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu freaking itu apa, mungkin secara singkat bisa dijelaskan Mas Andri. Ya, freaking itu tadi kayak ngakalin apa, sistem telepon tuh gimana sih biar dia nggak bayar atau bahkan orang lain yang bayar kayak gitu-gitu. Cuman kita jarang menemukan sih kalau sekarang. Cuman kalau di ini kayaknya dulu tahun 70, 80-an, 90-an gitu masih sering kejadian. Tapi sekarang kan sudah ada banyak internet gitu kan ya. Mungkin sekarang lebih banyak itu malah ke jaringan network komputer gitu-gitu sih yang sekarang. Oke, selanjutnya.
Pertanyaan ke-8 dari Mas Hexdemption, ini juga menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaannya ini bahas ransomware kepolisian Washington DC, Mas. Ransomware, bentar, cari dulu. Wah, Washington ini DC beritanya baru juga ini, Mas ya. kayaknya baru sih. A few moments later. Ya, ada hacker dia mengancam untuk membocorkan dokumen-dokumen polisi kalau ransomnya nggak dibayarkan. Dari ini pelakunya ada geng namanya Babuk Locker. Babuk Locker dia ngeklaim sudah mencuri 250 giga file yang tidak terenkripsi. Sebenarnya kalau sekarang itu paling sering ya kayak gini ini sih, ransomware, karena di situ tempatnya uang. Iya sih. Iya kan? Karena kalau penjahat cyber itu kalau nyari perkara gitu kan, kalau nggak ada uangnya ya ngapain? Iya sih. Saya juga cari uang sih. Pasti uang yang paling banyak di situ. Bisa jadi kayak sampai jutaan dolar itu juga memungkinkan gitu loh. Kalau misalnya datanya itu sensitif. Kemarin kan juga sempat ada yang distributornya Apple itu kan juga ada yang kena juga. Kalau ini sih kalau ransomware kan kemarin kayaknya udah pernah dibahas ya. Kalau cara kerjanya itu mulai dari kebanyakan itu bisa dikirim entah itu otomatis lewat jaringan. Misalnya ada komputer lain yang keinfeksi dulu, atau misalnya dikirimnya lewat email atau lewat file-file di internet lainnya, terus kita download, terus kita running, akhirnya file-file kita dicuri dulu, diupload semua, terus habis itu baru file-file yang ada di komputer kita dienkripsi biar kita nggak bisa ngakses gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa trik sih, kayak misalnya kalau data-data yang penting itu, kalau di dunia cybersecurity itu ada namanya data in transit sama data at rest. Kalau data at rest itu kayak data-data yang kita simpan dan data itu nggak jalan kemana-mana, istilahnya kayak di hard disk atau di flash disk. Kalau dia diem di situ aja itu kan data at rest. Nah itu kalau yang kayak gitu itu biasanya kita harus enkripsi filenya biar nanti kalau misalnya dicuri itu meskipun tercuri itu masih belum bisa dibaca kalau misalnya nggak punya key-nya, kayak kuncinya atau passwordnya ya gitu. Tapi kalau kayak data in transit itu kayak data yang ditransmitkan dari satu tempat ke tempat lain, entah itu lewat jaringan atau apa, itu biasanya mereka juga harus enkripsi juga, kayak end-to-end encryption gitu. Terus bisa jadi kita juga siapkan selalu backup data-data penting, karena kalau kita udah kejadian kayak gini, kalau misalnya kita bayar kan juga belum pasti kembali juga. Terus nggak ada yang bisa jamin kalau filenya itu nggak dibocorin juga kan. Iya benar. Pernah ngalamin nggak? Nggak pernah kayaknya. Kalau saya sih nggak pernah sih. Tapi kalau kena virus-virus lainnya pernah. Wah, sering itu. Kena virus-virus lainnya sering. Tapi sekarang sih paling sering ya itu ransomware, itu juga paling bahaya sih, karena impactnya gede kalau buat perusahaan. File-filenya hilang, terus bisa jadi kalau itu berjalan di sistem yang production live bisa jadi down. Kalau misalnya kalau misalnya perusahaan e-commerce gitu, kalau misalnya websitenya down kena ransomware, terus mau gimana kalau nggak ada backup atau persiapan lainnya kan. Akhirnya kan bisnisnya down, terus pemasukannya terhenti, tapi pengeluaran tetap ada, bahkan pengeluarannya nambah nanti kalau nggak ada deteksi atau bahkan. Tapi juga ransomware tuh sering kejadian karena kesalahan SDM. Jadi itu kenapa 80-90% di cybersecurity itu tuh yang paling rentan ya SDM-nya. Meskipun itu sistemnya udah hampir bisa dikatakan perfect, tapi kalau SDM-nya masih gitu-gitu aja ya sama aja. Itu penjelasan yang luar biasa dari Mas Andre. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Andre, menjawab pertanyaan dari teman-teman retas yang sudah dilemparkan kepada kami. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen dan ikuti terus Instagram kita, Retas IDN. Saya Azam, sampai jumpa.